Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin, saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi untuk kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang keempat, yaitu buku besar. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memberikan sedikit kutipan atau quotes, yaitu "Behind every good business is a great accountant." Definisi buku besar. Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah kita melakukan jurnal itu adalah selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar. Posting itu adalah proses perpindahan dari catatan jurnal ke suatu buku besar. Buku besar akan diklasifikasikan setiap akunnya sesuai dengan daftar akun dan ditentukan masuk ke sisi debit atau kredit. Buku besar terdiri dari dua jenis, yaitu yang ini adalah horizontal atau huruf T, dan ini adalah bentuk staffel. Langkah melakukan posting. Yang pertama adalah kelompokkan akun-akun yang sama pada jurnal dan digabungkan menjadi satu akun tersendiri. Yang kedua yaitu penentuan debit dan kredit disesuaikan dengan yang ada di jurnal. Misalnya di jurnalnya nominalnya ada di dalam kotak debit atau kolom debit. Nah, pada posting itu juga dimasukkan ke dalam kolom debit. Kalau misalnya di jurnalnya kolom kredit, maka postingnya juga ke dalam kolom kredit. Yang ketiga yaitu setelah semua ini, selanjutnya adalah masukkan jumlah nominalnya dan diisi referensi buku besarnya. Contoh ilustrasi cara pemindahan dari jurnal ke buku besar. Yang atas ini adalah jurnal umum, yang bawah ini adalah akun buku besar. Step pertama yaitu jika kita ingin jurnal umum ini pindah ke dalam akun buku besar, kita lihat dulu dari tanggalnya. Di sini jurnal umum tercatat 5 Mei 2020. Maka untuk akun buku besarnya juga tanggalnya dicatat 5 Mei 2020 dan harus sama. Yang kedua yaitu habis tanggal kita lihat ke keterangan. Di sini pertama ada akun peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini akan dibuat dalam satu akun buku besar yang berjudul peralatan kantor. Kemudian utang usaha, yang kedua, di sini juga akan dibuat dalam satu buku besar yang berjudul utang usaha. Kemudian kita lihat ke halaman. Di sini jurnal umum halamannya 2, maka di sini juga harus referensinya 2, berdasarkan halaman kedua. Selanjutnya di sini kita lihat referensi yang ini 16, maka di peralatan kantor di sini juga diisi 16. Kalau misalnya sini seandainya ada 30, maka sini isinya 30 gitu. Sama juga dengan utang usaha, nomor referensinya adalah 51, maka di sini juga nomor 51. Kemudian masuk ke jumlah saldo. Peralatan kantor memiliki jumlah debit 5 juta. Maka untuk akun juga akan dimasukkan ke dalam debit 5 juta. Untuk utang usaha, kreditnya adalah 5 juta, maka nanti di akun buku besar dia juga harus diisi di bagian kredit sebesar 5 juta. Dan di sini juga kredit 5 juta. Ini adalah ilustrasinya. Daftar akun atau chart of account berguna dalam mengklasifikasikan setiap akun. Tetapi daftar akun setiap perusahaan itu dapat berbeda-beda tergantung dari beberapa hal, yaitu yang pertama, sifat operasi perusahaan. Biasanya perusahaan manufaktur dan dagang itu memerlukan jumlah daftar akun yang lebih banyak daripada perusahaan jasa. Yang kedua yaitu volume kegiatan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aktivitas operasi yang lebih kompleks dan rumit tentu memerlukan akun yang lebih banyak. Penomoran pada daftar akun diurut mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contoh daftar akun, di sini adalah kode akun, di sini nama akun, dan di sini kelompok akun. Jadi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ini mulai dari aset lancar, ke aset tidak lancar, kewajiban tidak lancar, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan harus diurut.
Di sini kita masuk ke menyusun buku besar. Di sini ada daftar akun, ini ada jurnal umum, dan kita akan membuat buku besar. Kita isi dulu di sini jurnal umumnya, nomor-nomor referensi yang bisa kita lihat dari daftar akun. Di sini yang pertama kas. Kas di sini 11, sehingga kita sini masukin 11. Kemudian perlengkapan di sini 13, kita masukin sini 13. Kemudian peralatan kantor di sini 16, sini isi 16. Modal Tuan Yusuf di sini adalah 31, jadi sini harus masuk 31. Nah, untuk akun buku besar, saya akan coba untuk membuat modal Tuan Yusuf sebagai akun buku besarnya. Contohnya, jadi di sini modal Tuan Yusuf, judulnya kita masukin ke dalam buku besar dengan judul modal Tuan Yusuf. Kemudian di sini pasti kita masukin ke referensinya, yaitu nomor 31. Kemudian kita mulai dari tanggal. Tanggal di sini adalah 1 Desember, jadi sini ikut 1 Desember 2020. Keterangannya kita bisa berupa melakukan investasi awal. Referensi ini isinya adalah halaman ini, halaman 1, jadi masukin ke sini. Kita lihat ke jurnal umumnya, di sini modal Tuan Yusuf memiliki saldo di kredit sebesar 52 juta. Jadi di sini nanti isinya adalah 52 juta di bagian kredit, bukan debit. Karena di sini kredit ini harus ikut kredit 52 juta. Di sini juga ikut kredit 52 juta. Contoh yang kedua, sama kita isi dulu sewa dibayar di muka itu adalah 14, jadi sini referensinya tulis 14. Kas 11, jadi sini 11. Kita akan coba isi sewa dibayar di muka punya akun buku besar. Jadi sini judulnya adalah sewa dibayar di muka dengan nomor referensinya adalah 14. Ini 14. Kemudian tanggal di sini ikut 2 Desember 2020. Keterangannya kita bisa berupa membayar sewa gedung. Kemudian sini referensinya adalah halaman 1. Sewa dibayar di muka memiliki jumlah debit sebesar 18 juta. Jadi di sini juga masukin 18 juta di debit dan juga 18 juta di debit. Contoh yang ketiga. Ini agak berbeda dengan dua contoh sebelumnya. Di sini terdapat dua jurnal umum. Kita isi terlebih dahulu nomor referensinya peralatan kantor itu adalah 16. Utang usaha itu 21. Kemudian utang usaha sini juga 21. Kas itu 11. Di sini saya akan mencoba membuat akun buku besar yang berjudul utang usaha. Jadi kita ke jurnal umum, kita lihat yang mana ada terdapat akun utang usaha. Di tanggal 3 Desember, di sini ada satu akun utang usaha dengan referensi 21. Dan di tanggal 7, di sini ada utang usaha, referensi 21. Referensi juga sama 21. Kita masukin dulu judulnya adalah utang usaha 21. Kita lihat dari transaksi pertama, kita harus urut dari tanggal paling awal adalah 3 Desember. Di sini terjadi pembelian peralatan kantor, jadi kita masukin keterangannya di sini. Di sini referensinya adalah jurnal di halaman 1. Jadi sini masukin 1. Utang usaha. Di sini saldonya ada di kredit 3 juta. Jadi sini kredit 3 juta. Sini juga kredit 3 juta. Ada lagi utang usaha di tanggal 7 Desember. Sehingga di sini dicatat 7 Desember. Di sini ada terjadi pembayaran utang. Halamannya masih sama di nomor 1. Utang usaha di sini saldonya ada di debit sebesar 1.500.000. Jadi di sini diisi debit 1.500.000. Mengapa? Karena ya harus sesuai dengan jurnal umum. Kalau misalnya dia di debit, sini debit. Kalau sini kredit, sini kredit. Ikutin aja yang ada di jurnal umum. Nah, selanjutnya di sini kita harus melakukan perhitungan. Karena utang usaha itu memiliki saldo normalnya itu ada di kredit. Di sini kita lihat bagian sini, kreditnya lebih besar daripada debit. Kredit 3 juta, debit 1.500.000. Sehingga kredit ini akan dikurangi debit. Jadi 3 juta kurang 1.500.000 adalah 1.500.000 berada di kredit.
Jadi ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.